Doktif. Laporan aku ke Doktif kemarin udah pemanggilan saksi ya. Kemarin pemanggilan saksi, saksinya udah datang 2. Habis itu selanjutnya kita tunggu aja, nggak tahu gimana. Biasanya gimana sih kalau habis pemanggilan saksi apa? Pemanggilan saksi. Di situ panggil orangnya bukan? Iya. Iya kan, biasanya nggak tahu kan gue nggak pakai pengacara. Beda kan sama dia bolak-balik ke kantor polisinya pakai pengacara. Gelar perkara dulu gitu. Iya, kita tungguin aja. Pokoknya aku percayakan semuanya kepada kepolisian. Amin. Ya biar ini kan biar juga jadi contoh gitu ya. Jadi dokter tuh jangan sembarangan ngomong. Apalagi katanya dia dokter. Masa ngomong fitnah-fitnah gue? Jadi dokter masa tukang bohong? Itu kan nggak sesuai dengan kode etik dokter lah. Katanya dokter, fitnah ngomong gue terima duit 100 juta jadi buzzer, mana buktinya? Sampai sekarang kan nggak bisa dibuktiin. Kalau ditanyain dia ngeles kayak bajai. Ditanyain sama orang ngomongnya apa? Katanya nggak level lah, bukan level. Kalau nggak level ngapain lu komen-komen di akun gue? Iya kan dia komen-komen di akun gue, posting-posting muka gue juga di akunnya dia. Kemarin saksi katanya karyawan Dennis. Iya kan pada tanggal 14 Februari itu yang saat dia komen di akun gue itu gue lagi kerja, lagi jual bunga kan, toko bunga lagi rame Valentine. Oh Jadi ya kirinya sebelah gue dia, no lu nggak ngeliat gimana caranya lu tahu lurus apa enggak? Ini mengsong. Terus habis itu mungkin sekarang apa ada komunikasi sama dia sejauh ini atau gimana untuk kedepannya? Nggak pernah komunikasi, nggak kenal juga, dan dia tuh kayaknya nggak ngerasa bersalah juga. Harusnya tuh dia tuh sebagai dokter tuh bisa mempertanggungjawabkan omongannya, karena dia harusnya tahu apa yang dia ngomong ketika ngomong di publik umum itu, di sosmed akan ada dampaknya. Ketika dia ngomong gue terima duit 100 juta buat beli uang susu anak gue, uang susu buat anak gue yang nggak halal, itu kan dampaknya juga anak gue dikata-katain, nih anakku kasihan dikasih uang susu nggak halal, padahal kan semua orang tahu gue 24 jam jualan live. Kan akibatnya jadi anak gue yang dikatain bukan guanya aja. Kalau guanya dikatain mah bodo amat lah, udah nggak pusing lah. Cuman kalau misalkan sampai kayak anak gue dikatain, kasihan nih anaknya dikasih uang susunya nggak halal segala macam, kan gue kesel lah. Gue yang kerja tahu cari duit susah, bapaknya mau ngasih duit aja gue kagak mau, iya kan, bagi cuma 1 juta disuruh duit bujer gitu. Dan dia bawa anak sih, menurut gue nggak etis. Ini menurut gue ID tolong copot aja gelar dokternya. Ini dokter kok lagian juga kapan prakteknya gue kagak pernah lihat, tapi kok ngoceh-ngoceh di sosmed, nyebarin kebohongan, fitnah, terus gitu nggak klarifikasi lagi. Dia tahu kan itu kan merugikan kan, apa yang dia ucap itu kan bisa merugikan orang kan, tapi dia nggak klarifikasi tuh. Jadi mungkin dari awalnya kronologinya berarti dia komen ke Akun gitu ya, iya, lagi live gitu Pak. nggak komen di akun aku. Jadi kan dia kan komentarin gamisnya si Ricis. Ya menurut gue memang nggak masuk akal kok, gamis dia ngapain komentarin gamisnya Ricis? Dia kan bukan fashion designer, dia kan dokter mau obatin orang, infus orang, kasih orang termometer apa kek ya. Masa dia komentarin gamisnya Ricis? Dia kalau mau bebas berkomentar suruh jadi komentator bola aja, jangan suruh jadi dokter. Iya, aja komentarin baju Ricis, terus aku bilang ya lu ngapain komentarin baju Ricis gitu-gitu. Menurut aku Ricis jangan ganggu-ganggu Ricis lah, Ricis nggak ada hubungannya sama lu. Ya kan lu kalau misalkan mau ribut sama SS, lu ribut aja sama SS. Lu punya urusan mau ngeberantas skincare, lu mau jadi pahlawan, mau ngeberantas skincare, mafia skincare, ya urus aja. Walaupun itu sebenarnya tugasnya BPOM bukan tugasnya dia kan. Gitu ya, urus aja skincare gitu, ngapain ke Ricis, ngapain sampai apa yang baju Ricis pakai dikomentarin, terus dibilang lu kalau si Ricis pakai bajunya SS berarti dukung SS lah. Kan si Ricis kan nggak ada hubungannya, apa hubungannya, dia cuma pakai bajunya SS, emang kenapa? Nggak ada hubungannya gitu, jadi jangan dikomentarin. Iya, dan Ricis itu kan Ricis tuh menurut aku orang yang baik ya. Dia Ricis tuh baik dan juga single mom. Jadi gue ngeliat Ricis kayak ngeliat diri sendiri aja gitu. Dia berjuang sendirian, tahu cari duit susah. Kok diganggu-ganggu gitu. Setelah dari komentar itu berarti Kak Denis nggak ada, maksudnya mencoba untuk menghubungi gitu. Ngapain gue ngomongin dia? Enggak ada. Langsung ada yang ketemu langsung melaporkan berarti. Oh iyalah, dia udah fitnah gitu. Pertamanya enggak, dia nantangin kok ketemu, ngajakin ke Polres yuk. Dia nantangin ke Polres yuk. Ngapain di Polres, gue bilang mau makan bakso bakwan. Terus ya udah akhirnya ya udah besoknya aku lagi karena tanggal 14 tuh kita lagi rame banget ya Valentine ya, toko bunga ya gitu. Jadi ya udah besokannya baru ke Polres. Dari dokternya sendiri mungkin udah ada komunikasi? Enggak ada. Kan dia bilang katanya laporannya nggak bakal jalan. Gue bingung dia dokter apa cenayang, tahu dari mana laporannya jalan apa nggak jalan.
Padahal jalan ya. Nggak tahu jalan apa kagak. Perkembangannya. Iya perkembangannya kan. Orang ngomong kayak gitu, tas lu gimana? Yang mana? Ya nggak, laporan lu mungkin nggak bakalan jalan. Ya itu kan kalau jalan apa enggak kan itu wewenang polisi ya, bukan wewenang dokter ya. Emang gue bingung nih sih, ini Dokter ini kayak mau mengambil semua profesi gitu. Ya kan bisa menusuri masa depan sebagai profesi, sebagai cenayang, dia mau ambil juga. Katanya laporan gue nggak bakal jalan. Terus dia emang polisi, laporan gue nggak jalan, tahu dari mana kan? Gue juga kagak tahu, ya kan? Gue juga kagak tahu, dia bisa tahu. Nah terus segitu, dia mau ambil profesi jadi fashion designer juga, baju ricis dikomentarin. Enggak banget. Terus, udah guys, berarti kan tadi disebut kena berimbas ke anak juga ya. Berarti apa yang Dennis lakukan saat ini melaporkan dan segala macam itu salah satu bentuk perlindungan untuk anak. Oh iya dong, gue nggak mau dong hasil kerja keras gue mati-matian 24 jam jualan piyama, jualan daster dibilang hasil dari duit hasil kerja keras gue dibilang nggak halal, dibilang duit dari buzzer. Masalahnya gue terima aja kagak. Kalau terima ya nggak, masih mending lah ya, nggak apa-apa lah ya. Gue terima 100 jati. Lagian gue nggak bohong, gue nggak munafik. Mau gue kalau dibayar jadi buzzer 100 juta, mau nggak lo? Mau nggak lo 100 juta? Mau kan? Mau nggak lo? Mau nggak lo? Mau kan? Mau nggak lo? Mau kan? Iya 100 juta, kamu munafik gue. Mau ngomong. Jadi dikait-kaitin sama buzzer tuh. Gue juga nggak ngerti. Iya, yang dikait-kaitin sama buzzer gue juga bingung. Mungkin dia kebiasaan pakai buzzer kali ya. Jadi dia tahu, gue aja baru tahu ada yang namanya organisasi buzzer. Kata si Doktif, organisasi buzzernya laporan nama dia. Ada, iya. Doktif coba dong, gue mau dong buzzer. Gimana sih caranya? Kalau bisa nggak ada buzzer 3.500 perak? Gue mau nagih ke Bapak Maling Kundang biar dibayar. Nagih duit sekolah, bisa nggak tuh? Organisasi buzzer maksudnya apa itu? Dia bilang ada organisasi buzzer, nagih ke dia, info ke dia, ada aliran dana buat gue. Iya, berarti dia yang kena buzzer dong. Gue mah kagak pernah kena buzzer. Ngapain gue kena buzzer? Iya. Ada dibilang nggak organisasi buzzer itu apa namanya? Gitu? Nggak tahu namanya, ada organisasi buzzer apa. Nanti gue tanya dong, aku ketemu. Mana buktinya yang gue terima 100 juta? Jangan ngomong aja lo jadi dokter. Masa jadi dokter tukang bohong? Nggak boleh. Mencoreng nama dokter itu. Kalau menurut gue sih ID mendingan harus cabut deh itu gelarnya deh. Kalau nggak kebiasaan dokter-dokter lain kayak gitu. Masa dokter bisa fitnah segala macem. Terus ngomong lagi anak gue di bawah 2 tahun beli uang susu. Anak gue di bawah 2 tahun pakai ASI kali. Semua dokter juga menganjurkan pakai ASI. Dia doang yang bilang pakai suruh beli susu. Aneh banget nih dokter. Bingung gue. Tapi dia sudah lapor ke ID, maksudnya udah komunikasi sama orang ID belum sih? Nggak kenal, kenalin dong. Ntar gue kirim surat kali ya. Iya, kita gue kirim surat. Lu kenal? Mau kirim surat? Iya. Enggak sih. Nggak kenal? Oke, nggak apa-apa, ntar kenalan kan. Nanti cari aja. Nanti gue mau kirim surat. Kira-kira ntar isi suratnya apa tentang hal ini? Kepada ID yang terhormat, saya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari dokter detektif. Saya bingung, dia ini dokter atau detektif? Saya bingung pertama-tama, dia dokter atau detektif? Mohon pencerahannya pada ID. Iya kan, kalau misalkan dia dokter, dokternya bagian apa? Iya kan? Bagian apa? Nggak mungkin dong ada dokter penggosipan, karena banyak banget dia gosipin orang. Iya kan? Gosipin Ria Ricis yang tidak pernah ngomongin dia. Ya kan, komentarin orang-orang yang tidak kenal sama dia, semua dikomentarin. Bunda Maya dikomentarin, ya kan, DP dikomenin, Uya dikomenin, gue juga sampai bawa-bawa anak komentarnya. Terus dari gitu semua orang harus sependapat sama si dokter ini. Kalau dokter harusnya enggak dong, harusnya kan dokter itu kan menimba ilmu ya, ya kan, semua harus sependapat sama dia. Dia kalau nggak sependapat sama dia dibilang buzzer. Buzzer. Mungkin awal kemudian dokter kan. Tadi gue lagi kasih surat ke ID. Iya gitu. Iya, jadi ID, ini surat terbuka. ID dia tolong ditindaklanjuti. Jangan sampai ada oknum-oknum seperti ini. Nanti dokter-dokter lain suka fitnah-fitnah gitu. Karena kalau dokter yang ngomong sama masyarakat yang ngomong tuh beda. Kalau dokter yang ngomong kan beda. Dia dokter nih pasti benar, iya kan? Nanti takutnya ada persepsi seperti itu. Terus dokter-dokter suka review apa segala macam. Dia mau jadi influencer apa gimana? Yang mau tanya itu kan sejak kemunculan dokter kan sebagai seorang reviewer di dokter reviewer nih, mungkin banyak juga orang bilang ya banyak bantu, tapi lama kelamaan akhirnya kan makin gaduh nih. Pendapat ngebantu gimana? Ngebantu dirinya sendiri apa ngebantu masyarakat? Kalau tahu info, ngasih info seperti itu kan ya. Tapi akhirnya lama kelamaan kan jadi gaduh nih. Lu kagak lihat ya, dia tuh caranya sama siapa sih doktif ini tuh caranya tuh plek ketiplek sama dokter Richard zaman bahula ya nggak? Ya kan dia tuh plek ketiplek caranya, kayak dokter Richard zaman dulu.
gitu, cuman versi cewek. Menurut gue sih kayak gitu, versi cewek. Dokter Richard zaman dulu kan gitu kan, review-review ya, padahal nggak tahu valid apa enggak, padahal tujuannya yang gue lihat ujung-ujungnya mereka jualan produk sendiri sih. Itu sih iya, jadi menurut gue ya plek ketiplek. Kalau kayaan mana nggak tahu, kayaan mana sekarang. Richard sih lebih lama sih, iya. Buktinya ujung-ujungnya dia jualan produk sendiri kan, jualan produk sendiri sama jualin produk orang lagi. Mana boleh sih dokter begitu. Lo misalkan gue nih, gue ngata-ngatain nih toko baju lain, gue kata ini toko baju jelek, toko baju lu tuh ada hidroquinonnya, toko baju ada merkurinya. Ya tapi gue jualan dasar yang nggak etis dong, gue menjatuhkan musak usaha orang. Dan satu lagi ya, itu bukan usaha orang aja yang dirusak ya, kayak pekerja-pekerjanya, mereka kan punya karyawan, itu sih yang kasihan sih, yang kena imbas. Sama juga lagi marah kan tuh tukang review makanan, tukang review skincare, iya kan, ujung-ujungnya jeruk peres.